Baiklah para pemirsa, pada segmen yang kedua kita tampilkan berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kota Tarakan, cabang Kota Tarakan. Beliau adalah Muhammad Nasar sebagai ketua. Iya. Iya. Sudah berapa lama ini jadi ketua? Terhitung sejak akhir Februari sudah sekitar 8 sampai 7 bulan. 8 sampai 7 bulan ya. Untuk kegiatan selama 8 atau 7 bulan ini apa yang telah kita lakukan dari HMI ini? Kalau dari HMI sih biasanya lumayan banyak karena kita juga punya lembaga keperempuanan yang namanya tadi Korps HMI Wati yang memang fokus di bagian Kewati, dan selama kegiatan-kegiatan yang formal kita juga pernah melakukan kegiatan untuk pengawalan demokrasi karena memang sifatnya kita independen, jadi kita lebih condong ke penyelenggaraan entah itu KPU maupun Bawaslu. Iya, baiklah para pemirsa, memang betul. HMI sejak berdiri sampai saat sekarang, gerakan-gerakan HMI di samping berkaitan dengan masalah dakwah keagamaan, tetapi kegiatan-kegiatan sosial dan politik pun mereka memberikan dampak yang positif bagi pembangunan negara kita, tentu di tanah air. Para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan mendialogkan keterkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja kemarin yang kita lihat pada tanggal 8 atau sebelumnya sudah terjadi gejolak setelah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 tentang Omnibus Law tersebut. Oleh sebab itu, kita akan menanyakan atau berdialog dengan Bung Muhammad Nasar. Kira-kira Bung Nasar, kemarin saya lihat ternyata HMI ya, baik yang di pusat, yang di provinsi kita dengar di RRI maupun di TV-TV, ternyata gerakan mahasiswa HMI cukup memberikan dorongan bagi kalangan buruh dan yang lainnya. Kira-kira apa yang memotivasi dari HMI ini? Jadi sebenarnya begini, bicara tentang himpunan mahasiswa Islam, memang kita dalam aturan dasar atau dalam aturan organisasi kita memang sebagai organisasi yang pada dasarnya memiliki fungsi perjuangan. Jadi apapun yang kemudian jadi kajian kita bersama dan kemudian bertentangan dengan misi untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita akan turun untuk memperjuangkan sehingga terwujud cita-cita mulia dari HMI tersebut. Karena visi besar HMI itu adalah bagaimana mewujudkan keindonesiaan atau kebangsaan dan keislaman. Ya memang kalau bicara tentang aksi kemarin, saya rasa aksi kemarin hanya bagian kecil dari peran HMI selama 74 tahun berdiri. Aksi kemarin hanya bagian kecil, dan memang aksi kemarin kita tergabung dalam Aliansi Gempar, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aspirasi Rakyat, yang dimana ada kurang lebih 27 lembaga atau sampai 30 lembaga. Oh, banyak ya. Hitungan kemarin berapa yang kita kerahkan dari HMI aja? Kalau dari HMI sih kita mungkin tercatat sampai, karena memang kondisinya pandemi ya. Oh iya. Karena ada juga yang di luar daerah, tapi untuk kader-kader yang di luar daerah, misal Malinau, Nunukan, kita tetap turunkan. Kita masih memberikan instruksi bahwasanya tetap laksanakan aksi, karena memang bagi kami atau bagi teman-teman mahasiswa, kami belum mendapati aksi-aksi yang sifatnya hanya dialog ataupun agak kooperatif. Itu yang memang didengar. Banyak contoh, misal kalau teman-teman bilang aksi Kamisan juga tidak pernah didengar sampai sekarang, makanya tidak menutup kemungkinan aksi turun ke jalan atau parlemen jalanan yang katanya teman-teman turun ke jalan yang notabene kadang mengganggu masyarakat, tapi bagi kami itu adalah salah satu upaya yang mungkin didengar oleh pemerintah. Karena kalau tidak demikian, ya bicara tentang komunikasi yang lebih kooperatif, kita bisa melihat DPRD Kota Tarakan beberapa kali menolak surat HMI sebelum kejadian teman-teman dari PMI. HMI pernah bersurat 2 kali dan itu sampai sekarang belum pernah digubris. Isinya tentang audiensi masalah lingkungan di Kota Tarakan, karena kami tidak hanya menyoroti masalah-masalah yang ada tentang Omnibus Law ketenagakerjaan ataupun apapun itu, tapi kami juga menyoal tentang lingkungan, tentang banyak hal yang memang kami persoalkan di Kota Tarakan. Nah, dari sisi rancangan undang-undang kemarin, undang-undang tenaga kerjaan, apa yang membuat HMI melihat bahwa undang-undang ini bisa merugikan masyarakat? Dari sisi mana yang kira-kira? Kalau dari sisi HMI sebenarnya banyak. Cuman kalau bicara tentang HMI cabang Tarakan atau saya pribadi selaku ketua umum, kami melihat undang-undang. Melihat undang-undang ada di pasal 33 dan pasal 66, di mana pasal 33 isinya itu tentang bagaimana produksi pangan itu setara dengan impor
Dalam artian membuka keran impor dan juga liberalisasi bagi impor itu lebih besar. Dan di 66, setara antara impor dan produksi pangan nasional itu lebih dipertegas lagi. Makanya jangan heran kalau nanti setelah Omnibus Law ini diterbitkan, ada gudang-gudang beras yang mungkin 200 ton dibakar. Ya Allah. Atau nanti, karena memang di pasal-pasal sebelumnya sebelum ada Omnibus Law atau di undang-undang sebelumnya sebelum ada Omnibus Law, impor hanya dilakukan ketika memang mendesak atau memang produksi pangan kita lagi menipis. Yeah. Cuman di Omnibus Law di pasal 33 dan di pasal 66 ya memang kalau bicara tentang klarifikasi ini juga salah satu hal yang belum diklarifikasi Bapak Jokowi tadi malam. Iya. Di pasal 63 dan 66 penyetaraan antara impor dengan produksi pangan nasional itu menjadi setara. Jadi pembukaan keran impor itu dimungkinkan. Jadi kemungkinan ada monopoli-monopoli yang menyebabkan matinya produksi pangan nasional atau petani banyak mungkin harganya jadi turun, itu tidak menutup kemungkinan. Ya kalau kita pernah melihat 2 tahun lalu ada pabrik Bulog, pabrik pangan nasional itu yang dibakar karena berasnya sudah tidak layak makan. Iya, betul. Ya kita tidak mau terulang itu kembali. Iya. Kenapa enggak? Kita ini negara yang pernah dijajah karena kekayaan alamnya. Iya. Ya kalau kita membuka keran impor atau membuka keran investasi, menurut hemat saya itu membuktikan kegagalan pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Pemuda, apalagi kita dihadapkan dengan tapi bonus demografi. dalam hal ini meskipun impor itu kita buka kan, apabila memang itu sangat dibutuhkan ya. Setuju itu. Bicara tentang Omnibus Law ada setara dengan impor dengan produksi pangan nasional. Beda dengan UU sebelumnya. Tidak mesti harus bahwa dalam keadaan kosong nanti baru diisi gitu. Di Omnibus Law tidak bicara itu. Di pasal 32, 63, 63, 63 dan 66 ya. Pasal 66. Nah, di samping pasal-pasal yang lain yang pernah dilihat apa lagi? Di pasal 28. Berapa? Pasal 28. Pasal 28 ayat 4 kalau tidak apa isi salah. yang isinya sangat tentang menyinggung? penyetaraan antara nelayan. Nelayan dengan nelayan besar dengan nelayan kecil itu setara. Tidak ada definisi yang lebih mengkreditkan bahwasanya nelayan kecil itu seperti ini. Nelayan besar itu dengan, ya kalau bicara tentang kapal ada besaran gross ton. Nelayan besar kapalnya minimal gross ton sekian. Nelayan kecil minimal gross ton sekian. Dan itu tidak ada perbedaan. Nah, ini yang jadi juga, yang besar bisa masuk ke pinggir, yang pinggir. kecil tidak mungkin bisa masuk ke ya karena keterbatasan ya, kapalnya. keterbatasan tadi. Takutnya kena ombak gitu. Iya, Pak. betul. Nah, ini juga yang menjadi polemik. Apalagi kalau kita melihat kan Kota Tarakan, apalagi Kalimantan Utara juga pernah dilirik dengan Menteri Susi, mantan Menteri Susi, mohon maaf, bahwasanya Kota Tarakan potensi kelautannya luar biasa. Nah, kalau tidak adanya perbedaan antara kapal besar dengan kapal kecil, menjadi polemik bahwasanya produksi kita itu bisa saja dibawa keluar. Karena tidak ada yang tahu, kapal bisa saja izinnya di Indonesia, tapi yang punya bukan orang Indonesia. Di samping ikan atau di kelautan, ada lagi pasal-pasal lagi yang mengganggu dan merugikan. Ya, saya rasa kalau bicara tentang pasal-pasal ketenaga kerjaan juga sudah dibahas dengan teman-teman SBSI di segmen pertama. Saya hanya menyimak di pasal 117, kemudian 63 tadi, 63, 68, lanjut 33, yang terakhir 117. Itu berkaitan dengan monopoli. Tidak ada sanksi yang tegas dengan monopoli pasar. Nah, makanya saya bilang jangan heran ketika nanti kita akan kekurangan ketersediaan pangan, misal gula atau minyak lah, BBM. Ada yang menimbun BBM itu juga bisa jadi. Iya, betul. Karena monopoli pasar tidak ada lagi sanksi yang keras. Bagi kami, ya karena background saya background ekonomi juga, bagi kami monopoli itu suatu hal yang harus dihindari dan memang itu menjadi langkah awal untuk memunculkan kapitalis. Ya. Sebagai seorang mahasiswa yang berpikiran cerdas ya dan sangat teliti sekali, bahwa rancangan undang-undang ini tentu dibahas di DPR. Apa kesalahan atau kekeliruan DPR yang paling terbesar yang dipandang oleh mahasiswa HMI khususnya? Partisipasi publik. Partisipasi publik ya. Mereka tidak melibatkan atau mereka punya kepentingan-kepentingan lain sehingga mereka mengorbankan kepentingan masyarakat. Bicara tentang kepentingan sih semua orang punya kepentingan. Cuman tergantung kepentingan siapa yang dibawa. Apakah kepentingan golongan atau kepentingan masyarakat banyak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau bicara tentang kepentingan, kami melihat adanya usaha-usaha yang ingin dibangun oligarki di pusat sana, sehingga hanya melibatkan dalam pembahasan undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja yang memang dari bulan 1 kemarin, itu hanya melibatkan dari asosiasi perusahaan dan pihak-pihak perusahaan-perusahaan terbesar aja. Bahkan menjadi bukti
sekarang lagi besar-besaran 197 akademisi dari 68 kampus termasuk Universitas Borneo Tarakan. Termasuk ada yang profesor doktor ya? Termasuk ada profesor doktor, ya memang tidak tertulis gelarnya. Iya, betul. Cuman memang ya salah satunya untuk di Tarakan sendiri ada Ibu Nur Rasikin juga termasuk salah satu akademisi yang ikut bersuara. Ya saya rasa ini juga menjadi kaca perbandingan. Kita tidak bicara lagi tentang, seharusnya kita sebelum bicara tentang substansi dari isi-isi undang-undang, kita bicara dulu tentang keterlibatan publik. Ya mungkin juga ada yang bilang, kalaupun memang Omnibus Law ingin ditolak, kenapa tidak diajukan ke MK? Ini juga bagi saya mekanisme nanti. Ya, bagi saya DPR ini kan representatif dari masyarakat Indonesia. Kalau nanti ucuk-ucuknya ketika ada peraturan yang dibuat, terus kita tidak terima sebagai masyarakat, diajukan ke MK, ini yang menurut saya yang kedua kali setelah UMD 3. Dan itu nanti terus-terusan begitu, apa fungsi DPR sebagai fungsi legislasi? Iya, sebagai mahasiswa, ketika pembahasan rancangan undang-undang langsung disahkan oleh DPR dengan kondisi pandemi 19 ini, apa pandangannya ini? Kita dalam keadaan sakit, susah, melarat, dan macam-macam, kemudian kesempatan untuk mengesahkan undang-undang yang sangat strategis tadi ini. Kami melihat salah satu ada, entah itu kepentingan atau kesalahan berpikir. Yang pertama, yang sudah pasti dan tentunya bukan kesalahan berpikir, karena kami rasa yang duduk di kursi DPR juga adalah pendahulu-pendahulu kami, dalam artian juga ada yang menyandang gelar profesor, doktor, cuman memang kepentingan yang merasuki mereka. Salah satu hal yang paling kami simak atau yang paling kami soroti terkait dengan alasan kenapa Omnibus Law terus dipercepat adalah alasan pertumbuhan ekonomi. Dan ini juga menurut kami agak rancu, karena bagi kami di HMI khususnya, sebelum adanya keadilan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, penting untuk kita meningkatkan keadilan sosial terlebih dahulu. Sementara keadilan sosial di tengah pandemi itu masih banyak yang belum tuntas. Misal permasalahan-permasalahan kesehatan yang juga menyangkut tentang kehidupan sosial itu belum diselesaikan. Terus tumbuhnya kasus di tiap hari, terus kasus pandemi COVID-19. Terus adanya korban yang meninggal tiap hari, itu belum terselesaikan. Kenapa kemudian ada pembahasan-pembahasan baru? Bahkan sampai bilang teman-teman, kenapa harus dibahas di tengah malam? Cuman pelacur aja yang kerja tengah malam. Kira-kira begitu, Bung Boni. Bung Muhammad Nasar, memang sasaran strategi waktu mungkin yang jadi permasalahan ya satu. Tapi yang paling penting memang masalah substansinya. Karena isinya, setuju enggak kalau rancangan undang-undang atau omnibus rancangan undang-undang Cipta Kerja ini akan mengarah kepada kapital, liberalisme? Setuju ya. Karena keran investasi. Memang dijadikannya tenaga-tenaga kerja kita adalah sebagai robot, orang yang Ya, saya melihat tidak dari sisi itu sih. Kalau saya juga lihat video dari Bapak Presiden kita, pernyataan. Ada klarifikasi bahwasanya mempermudah UMKM. Saya sepakat bahwasanya ada memang beberapa pasal yang mempermudah UMKM. Cuman menjadi pertanyaan, sejalan dengan mempermudah UMKM, ini juga akan mempermudah investor asing. Logika sederhananya, apakah UMKM akan bertahan melawan investor asing? Kalau sama-sama dipermudah itu menjadi karena salah satu unsur utama untuk membangun usaha itu modal. UMKM kita punya modal nggak? Itu yang pertama. Investor asing tentu punya modal dan jauh berkali-kali lipat lebih besar dibanding UMKM. Tidak rasional ya. Jadi orang yang sudah kuat melawan yang atau kalau di ring tinju itu kelas ringan melawan atau dari WBA, WBC, tidak kelas itu tapi disamakan. Tapi disaturingkan gitu. Disaturingkan. Mereka dihadapkan di satu ring. Tapi nah, kira-kira pandangan HMI gimana ini kalau ini terus-terusan ini? Kan seandainya ini sudah tidak ada gejolak kemarin, tidak ada demonstrasi, tidak ada unjuk rasa yang besar-besaran ini kan dengan melenggang kangkung aja dia. Langsung tinggal disusun dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksana aja. Itu tadi saya singgung, dampak-dampaknya jangan heran kalau nanti ada produksi pangan, misal beras, ataupun nanti ubi, ataupun nanti taruhlah Lombok gitu kan. Itu ada yang busuk aja, tapi tidak diperjualbelikan. Atau diperjualbelikan pun dengan harga yang jauh dari harga sebelumnya. Misal dari harga yang 50.000 jatuh ke harga 10.000, itu tidak heran. Sekarang pun belum diberlakukannya Omnibus Law. Itu sudah berlaku, apalagi kalau diberlakukan. Dan yang kedua juga penimbunan bahan sekali pakai, misal
Seperti sembako. Sembako, anggaplah bahan bakar minyak, walaupun bahan bakar minyak juga ada perusahaan negara, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang menimbun. Ada yang main di situ. Ada yang main di situ. Itu tidak menutup kemungkinan ketika tidak ada sanksi bagi pelaku usaha yang monopoli. Iya. Kira-kira begitu, Bang. Yang jelas bahwa orang yang besar, yang pemodal, orang yang padat modal tentu lebih kuat Tentu daripada. lebih kuat. Iya, betul. Karena salah satu unsur indikator untuk buat usaha kan modal. Iya. Di samping itu kalau kita lihat dari pada saat krisis ekonomi di tahun 1998, Iya. bahwa yang kuat, yang bertahan itu bukan yang padat modal, tapi UMKM inilah, yang non formal inilah, PKL inilah yang hidup. Iya. Ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tadi membawa Ini juga membawa menarik. masalah. Ada salah satu indikator yang kemudian kalau dikatakan kenapa kemudian UMKM yang bertahan atau kenapa kemudian usaha-usaha besar yang tidak bertahan, kita lihat dulu siapa yang punya usaha besar dan siapa yang punya UMKM. Apakah mungkin karena dulu salah satu indikator kenapa kemudian rusuh adanya penjarahan, dan itu tentunya kita tidak mau ada penjarahan terulang kembali. Itu sama-sama merugikan entah itu pihak perusahaan besar atau merugikan kita semua. Dan salah satu indikator kenapa kemudian perusahaan besar banyak mundur, salah satunya itu penjarahan. Apakah UMKM mungkin untuk dijarah? Apa yang mau dijarah? Iya, betul. Yang melakukan tindakan korupsi itu adalah kalang-kalang yang padat modal, ya kan? Iya. Nggak mungkin UMKM UMKM dong yang korupsi. nimbun juga nggak mungkin. Naikkan harga juga tidak akan dibeli orang, ya. Iya. Kira-kira itu, Bung Muhammad Nazar, ke depan apa harapan kepada pemerintah, kepada DPR Kota Tarakan, mungkin juga kepada HMI nanti ke depan, apa gerakan-gerakan yang kira-kira gerakan ini adalah tentunya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dari HMI, kemudian ikut menopang kekuatan bangsa kita. Ya. Kira-kira apa harapan? Harapan kami sih dari HMI yang pertama, untuk pemerintah, HMI punya beberapa alumni di pemerintahan. Kami tentu mengingatkan kepada setiap alumni yang ada di pemerintahan bahwasanya kita punya tujuan bersama, terbinanya insan akademis, terbinanya 5 kualitas insan cita yang mewujudkan masyarakat adil makmur, dan jangan sampai melupakan itu hanya untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua, untuk anggota DPR ya juga memang banyak sekali kader HMI atau alumni HMI yang ada di DPR RI, dan tidak menutup kemungkinan itu. Jangan-jangan mereka yang setuju kemarin tuh, atau mereka yang memproduk itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah ini juga bisa jadi. Saya lihat juga bisa jadi. Bisa jadi, ya. Banyak sekali kita mantan-mantan HMI, PB-nya. Saking banyaknya ada yang bilang kalau lempar batu di gedung DPR yang kena kepala alumni HMI. Ya, atau gantung saya kalau saya melakukan tindakan korupsi, ya bahasanya itu, ya. Ya. Bisa jadi saja, cuma makanya kemudian saya ingatkan kembali kepada setiap alumni atau kepada kami pribadi yang masih di HMI ketika menjabat, tolong kita punya tujuan bersama, kita punya fungsi perjuangan, kita punya sifat yang independen, dan itu akan entah itu di diri kader atau di diri alumni, mohon untuk memang diterapkan. Iya. Atau apalagi bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, kira-kira begitu. Iya, bertentangan, ya. Atau ada istilahnya dulu Pak Amin Rais, jangan-jangan yang membuatkan pernyataan-pernyataan keras itu mereka kena tidak ikut satu. Kemudian mereka memang mensuarakan hatinya, ya. Atau mungkin memang mereka barisan sakit hati. Atau mungkin mereka ada yang terakhir. Mereka belum dapat kesempatan. Ketika dapat kesempatan, ini mantan-mantan PB ini banyak saya lihat tuh, ya. Saja zaman-zaman reformasi, dari era reformasi, kita bisa hitung itu. Mohon maaf, saya dulu di HMI di Kota Padang, di Sumatera Barat, di Padang, khususnya di Ikip. Kita melihat bahwa dengan mereka-mereka yang ada pernyataan-pernyataan seperti itu, kemudian mereka terlibat dalam tindakan-tindakan korupsi, tentu sebagai kader daripada HMI tentu sangat prihatin, sangat sedih. Ada harapan lain kita kepada DPR, karena mereka lah yang akan gantungan kita kepada mereka, dan mereka kita pilih, ya. Jadi sebagai aspirasi kita, inspirasi kita sudah kita tuangkan, kita tumpahkan kepada mereka. Tapi ternyata inilah salah satu produk yang dirasakan oleh kita tanggal 8 kemarin. Gimana harapan lain kepada pemerintah, kepada DPR Kota Tarakan, kemudian tentu juga pada kader-kader HMI yang sudah menduduki jabatan-jabatan strategis, legislatif, eksekutif, dan seterusnya. Gimana kira-kira? Ini juga menarik. Kalau tadi Bung Boni singgung mengenai apakah karena mereka ada yang protes, apakah tidak dapat tempat, atau sakit hati. Ini juga menjadi sorotan tersendiri bagi teman-teman mahasiswa. Dalam artian kami menganggap, apalagi saya pribadi menganggap bahwasanya selain ada
beberapa tuna rungu, tuna wicara. Ada lagi salah satu tuna yang bertambah, tuna kepercayaan. Kami melihat bahwasanya jangan sampai orang yang berprotes dan dimainkan di media kan, dinaikkan namanya, dibumingkan namanya gitu kan. Itu juga salah satu orang yang memang belum dapat tempat. Bukan tidak ya, tapi belum. Belum aja, bagi kami belum aja. Ketika dia dapat tempat bisa aja bungkam gitu kan. Kira-kira begitu. Ya kalau harapan untuk saya sebutnya Kakanda dan Ayunda yang ada di parlemen, tolong ingat kembali bagaimana Kakanda Ayunda memperjuangkan. Kan ada ada pelatihan satu. Ada latihan kader 1, LPK 1, 2 sampai ke 3. Ya. Iya. Masa lupa dan ditinggalkan ya? Iya, masa lupa dan ditinggalkan. Saya rasa juga alumni masih ingat tujuan ini sampai dengan sekarang. Iya. Ke para pemirsa Ekuator TV, kita bahwa mengingat HMI ini adalah perjuangan bagi mahasiswa untuk menyampaikan satu keinginan, satu harapan adalah bagaimana bangsa kita ini dapat mengisi kemerdekaan yang telah para pejuang, para grandfather kita, ya, kepada para tokoh pendiri bangsa yang telah bertungkus lumus ya, bercucuran keringat mereka memerdekakan. Kita hanya mengisi saja. Isi aja kemerdekaan ini. Sayang, Indonesia adalah salah satu negara yang paling tersubur di dunia ya, tersubur di dunia. Apa saja tidak ada di Indonesia. Kenapa para penjajah datang di Indonesia? Karena Indonesia adalah buminya, airnya, bahkan udaranya sangat kaya. Tetapi kita sangat tertinggal. Nah, ada harapan lain sebelum kita kepada segmen yang lain yang sebagai kata kunci dari kalangan HMI. Kalau sebagai kata kunci dari kalangan HMI, kami punya yang namanya 5 kualitas insan cipta. Satu. Yang pertama insan akademis, saya rasa memang teman-teman, entah itu mahasiswa ataupun bukan, sudah menjadi kewajiban untuk menjadi insan akademis. Dia menuntut ilmu dimanapun, dan kapanpun, dan dalam kondisi apapun bagi kami. Dan yang kedua, insan pencipta. Tentunya apa yang dia pelajari itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi kemudian bagaimana menciptakan hal baru. Ya misal, dari teori-teori yang sudah ada diciptakan menjadi teori-teori baru. Yang ketiga, ada insan pengabdi. Selain belajar menciptakan, tentunya penciptaan dari hasil pembelajarannya itu untuk masyarakat semata, untuk pengabdian semata, yang tentunya bernafaskan Islam dan outputnya bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Bung. Ya, terima kasih kepada Muhammad Nazar. Jadi kita berharap dan bersyukur sekali. Kemarin demonstrasi yang terjadi di tanggal 8 tersebut di Kota Tarakan, bahkan sebelumnya juga ada gerakan di Indonesia. Mudah-mudahan kita berterima kasih bahwa tidak terjadi tidak ada anarkis, tidak ada perusakan, ya, tidak ada tindakan-tindakan yang melawan hukum yang nanti akan masuk ke wilayah pidana ya, melawan hukum. Tapi berterima kasih. Dan mudah-mudahan ke depan HMI tetap dengan menggunakan atributnya, kopiahnya, topinya, kemudian ada Donnya itu semua pegang ya. Saya pikir demikian untuk Pak Muhammad Nazar, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bung.